Tayangan yang akan Anda saksikan hanya untuk 18 tahun ke atas. Hello guys, welcome back to Junior Vapers. Hari ini kita akan ngebahas tentang FrenzyKit by Geek Vape. Check it out. Jadi di video kali ini gue akan melakukan re-unboxing dari FrenzyKit by Geek Vape. Sebenarnya ini udah gue pakai kurang lebih 1 minggu. Tapi gue akan melakukan unboxing lagi, re-unboxing, dan gue akan ngasih tahu apa aja yang lo dapat dengan pembelian FrenzyKit dari Geek Vape AIO ini ya. Oke, jadi sleeve-nya itu Geek Vape itu khas banget. Dia itu pasti sleeve luarnya itu ada yang kayak gini-gininya nih. Apa yang pokoknya ada reflektifnya gitu lah. Nah, terus biasa gini, boxnya dia itu biasanya 2 lapis ya. Jadi maksudnya yang biasanya ini kayak plastik-plastikan gitu. Dan ini dalamannya. Nah, kita buka. Jadi yang kita dapetin itu adalah ini, AIO-nya. Orang kadang-kadang bilang pot mod AIO, ya terserah lah ngomongnya apa aja. Terus kita set aside dulu. Oke, di dalam sini ada yang namanya user manual. User manual ini ya kalian boleh baca, ataupun kalian misalkan males baca, kalian bisa lihat di internet how to use-nya, gimana cara pemakaiannya dan lain-lainnya. Oke, next dia itu ada ini itu warranty card. Jadi ada promotion card, apa namanya, promosi ya. Jadi ada kartu promosi Frenzy dan FlynnKit. Ada kartu promosi, warnings, dan ini warranty cardnya. Bisa dilihat ya, ini warranty cardnya dari Geek Vape, ini warranty cardnya. Oke, purchase information dan lain-lainnya. Dan setelah itu kita dapat coil NAS. Jadi coil yang gue pakai sekarang ini bukan coil bawaan, tapi coil secondary-nya ya, coil secondary-nya. Jadi yang ini sebenarnya coil bawaannya. Jadi coil bawaannya malah gue simpen sini. Gue pakai coil yang dapat dari sini gitu. Selain itu ya as usual kita cuma dapat USB cable, dan USB cable-nya itu masih micro USB gitu. Untuk pakai tunggalannya sih itu aja, nggak ada yang spesial ya. Oh, sama ini apa ini? Oh ya, sama kita dapat silica gel. Oke. Next, abis ini gue akan review gimana produknya dan apa aja fungsionalnya. Just check it out bro. Jadi gue akan ngasih tahu lu apa sih yang lu dapat dari Geek Vape Frenzy Pod atau AIO ini ya. Jadi yang pertama itu dia punya dimensi itu 86,1 mm kali 37 mm kali 15,7 mm. Dia itu baterainya gede loh, lumayan gede untuk ukuran pot yang kecil kayak gini. Karena kalau dari size sih dia itu lebih kecil ya ketimbang Trinity Alpha atau Orion. Dia itu baterainya itu 950 mAh loh. Jadi cukup mumpuni ya buat daily vape ya. Dia itu ada 2 mode sebenarnya. Yang pertama itu mode pakai voltase, dan yang kedua itu temperature control yang pakai suhu ya. Dan resistance-nya itu atau coils-nya itu dari 0,7 hingga 3 ohm. Terus abis itu kalau sekarang di setup yang gue pakai ini, gue ini tuh lagi pakai coil yang gue lagi pakai coil yang 1,2 ohm NS SS coil yang pakai temperature control, dimana ini itu lebih cocok untuk MTL atau yang base-nya itu high nikotin ya, buat nikotin tinggi, salt nic dan kawan-kawannya. Dan kalau yang ini itu ada coil 0,7 NS kantal coil mesh, dengan dia itu power mode yang pakai voltage 2,5, 2,7, 2,9 gitu. Nah sebenarnya sih kalau misalkan untuk nyalainnya rata-rata semua hot AIO dan kawan-kawannya sih sama ya. 5 clicking button. Oh sorry. Nah ini gue dari mati dulu deh kalau gitu. Kita nyalain 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia nyala, dia blinking. Nah sebenarnya gini loh, kalau dia blinkingnya itu warna biru, itu artinya baterainya itu udah di bawah 80%. Jadi dia itu baterainya itu dari hijau, biru, sampai merah. Merah itu di bawah 20% kalau gue nggak salah ya. Jadi dia itu mode yang gue bilang ini. Jadi gue akan tempelin cartridge-nya dulu. Jadi dia ngedetect tuh, tadi barusannya kalau misalnya gue cabut tuh dia ngedetect nih. Oh enggak, salah. Jadi kalau dia tempelin, nah dia ngedetect nih. Tua, ini buat 2 kali itu untuk ngecek baterai ya. Jadi 1, 2, ini buat ngecek baterai. Dia blinking blue. 1, 2. Nah, dia warna biru nih. Nah, untuk ganti-ganti switch between temperature-nya itu lo cukup tekan 3 kali. 1, 2, 3, dia hijau. 1, 2, 3, dia putih. 1, 2, 3, dia biru. Sebenarnya sih kalau di yang sekarang gue lebih nyaman ya. Ini sih tergantung gimana puff lo, apa liquid lo sih juga itu mempengaruhi banget ya. Dia itu gue ini sekarang lagi pakai liquid strawberry fizz.
Nah, gue lagi pakai liquid strawberry freeze. Dimana kalau seingat gue ya, dia nikotinnya kayaknya kalau nggak salah 25 atau 30, gue lupa. Pokoknya nikotinnya agak tinggi sih. Ya, untuk ini gue pakai modenya mode medium lah. Kita bisa bilang dia ada 3 mode, yang low, medium, sama high. Gue pakai yang warna biru. Di sini yang warna biru ya. Nah, itu mode medium, dimana burningnya nggak terlalu kencang dan nggak terlalu weak, tapi ngasilin flavor yang cukup oke. Gue akan coba tes sekarang gimana cepatnya dia nge-burning ya. One, two. Oke, lagi ya. One, two. Oke, dia langsung bener-bener off, langsung tinggal lu vape aja gitu loh. Jadi emang untuk mode ini sih gue sangat puas ya dengan paket penjualannya dan dengan apa yang ditawarkan, fitur yang ditawarkan dari si Geek Vape ini. Gue akan mulai ke pro and cons-nya ya. Pro and cons-nya dari mode ini. So, keep watching. Bye-bye. Hai, jangan lupa untuk follow Instagram gue, JuniorVapers98, karena follow itu gratis bro. So, gue akan masuk kepada pro and cons dari mod Geek Vape Frenzy Kit ini ya. Yang pertama, untuk pro-nya dulu lah. Kita akan membahas tentang pro-nya dulu. Yang pertama, pro-nya itu build quality-nya yang super keren ya. Dalam artian gue bahwa dia itu punya berat yang cukup berat, dan berasa mod ini tuh super duper kokoh, dan punya semacam resin yang menurut gue super keren dari Geek Vape Frenzy Kit ini. Dan yang kedua, kita itu menurut gue yang pro yang kedua adalah refillnya. Sebenarnya refill ini sih gue bilang pro karena apa ya? Jadi dia itu refill sistemnya itu dari bawah. Jadi nggak seperti kebanyakan pot mod yang ada di luaran bahwa refill sistemnya dari atas. Dia itu dari bawah dengan seal karet seperti ini ya. Dan dia itu segelnya itu super duper tight ya. Dari segi segel karetnya itu super duper tight dan sangat no leaking. Pro yang ketiga, gue akan kasih tahu pro yang ketiga adalah air hole. Dia itu punya ventilation air hole di sini, di kanan dan kirinya. Dan dimana kita out of focus ya. Dan dimana air hole-nya itu bisa lo atur, bisa lo adjust untuk mampet seret nggak seretnya, untuk ngeplongnya gimana itu lo bisa atur sendiri. Dan itu menurut gue pro yang paling bagus ya, karena rata-rata pot mod dan AIO gitu kadang-kadang dia pot mod sih, lebih ke sering ke pot mod, dia itu punya air hole-nya tuh air hole fix ya, maksudnya cuma dari besar kecilnya coil. Jadi ini tuh air hole-nya sih hitungannya udah cukup besar ya, dan untuk lu ngambil MTL atau DL sih dengan coil kit yang ada sih udah cukup menurut gua. Kita lanjut ke pro yang keempat. Pro yang keempat adalah dia itu punya mode manual dan automatic sebenarnya untuk temperature control ya, dan power mode-nya. Jadi walaupun lu mau soft hit atau mau hard atau mau medium, itu dia juga bisa automatically di adjust gitu loh by chip yang ada di Geek Vape Frenzy Kit. Dan pro yang kelima, menurut gua itu sangat apa ya, dia itu tuh nggak cepet panas, enak banget untuk lu pakai chain, untuk lu pakai lama paling cuma anget-anget aja sih, nggak ada yang lebih. Dan itu menurut gue sangat pro, karena rata-rata tuh kalau misalkan kita mod pot yang kita pakai itu kadang-kadang suka panas ya kalau kita udah chain vape ya. Nah, kita lanjut lagi ke pro yang berikutnya, dimana dia itu punya flavoring yang enak sih. Jujur flavornya itu enak. Flavornya itu untuk si Geek Vape Frenzy Kit itu enak. Menurut gue sih enak untuk pot ini, seperti itu. Nah, pro yang kelima, gue akan pakai setting di medium. Gue akan tunjukin cloud yang dihasilkan ya. Ini gue pakai MTL, dan cloud yang dihasilkan itu vapornya itu cukup tebel ya. Maksudnya dan flavor layer dari strawberry ice yang tadi gue pakai itu sebenarnya keluar sih. Ada beberapa layer yang nonjol sebenarnya. Untuk si strawberry ice sendiri, yang layer yang lebih nonjol itu ke strawberry-nya ya. Jadi strawberry hint dari mintnya ya, bukan mint sih, lebih dingin ke chiller lah mungkin. Jadi kayak strawberry chillernya itu, chillernya hanya hint, tapi masih ada, masih bisa dirasain. Oke, untuk pro-nya menurut gue cukup itu aja sih, nggak ada yang lain lah. Oke, kita akan masuk ke cons-nya. Cons yang pertama. Jadi cons yang pertama itu dan yang paling menyebalkan adalah mengganti coil. Nah, misalkan gue mau ganti coil nih, itu sebenarnya ini diputer, jadi ini akan diputer berlawanan arah. Setelah lu puter, itu bisa lu lepas ininya, atasnya, bagian bawahnya maksud gue, yang nyemukupin konektor. Nah, dan kalau lu masih ada sisa e-juice yang ada di dalam tanknya, itu akan menjadi pro yang sangat, itu akan menjadi cons yang sangat besar. Karena apa? Jus lu akan tumpah kemana-mana, belepotan, beleberan lah istilahnya lah. Jus lu tuh, udahlah pokoknya kalau lu ganti coil,
pastiin tank lu kosong. Atau enggak lu mau ngedrain dari sini dulu boleh sih. Saran gue sih lu ngedrain dulu dari sini. Lu tiup-tiup kayak apa kayak. Karena kalau enggak, itu kalau lu ganti coil tuh pasti berantakan. Terus cons yang berikutnya, magnet. Jadi dia itu sebenarnya klaimnya bahwa dia itu pakai magnet untuk nyangkutin si frenzy kit ini. Alasannya pakai magnet mungkin kalau menurut gue sih kata dia sih karena baterai life-nya akan lebih tahan lama, kata dia. Kata Geek Vape produsennya itu dia bilang akan lebih lama. Cuman masalahnya magnetnya itu kurang kenceng. Jadi lu nyopot si cartridge-nya itu tuh gampang banget, dan kalau lu masukin kantong atau nyangkut kemana bisa aja cartridge-nya lepas kapan aja. Jadi who knows kapan lu kehilangan cartridge lu gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitulah. Terus cons yang berikutnya, drip tip. Drip tip ini menurut gue yang paling sayang banget ya, karena rata-rata pot yang sejenis ini tuh punya drip tip yang bisa lu ganti gitu loh. Mungkin diganti dengan ukuran yang lebih besar, atau mungkin diganti dengan drip tip SS atau yang lainnya gitu, atau resin. Sayangnya drip tipnya itu nyatu sama si cartridge, jadi ya lo harus bertahan lah dengan drip tip ini. Walaupun flavornya udah oke, cuman kadang-kadang kan kita bosan juga ya kalau pakai drip tip yang sama ya. Di filling di mode-nya kadang-kadang kita bosan. Nah jadi ya udah, kita nggak bisa ganti-ganti, dan stok dari cartridge-nya itu ya sama semua seperti ini, nggak ada custom drip tip atau sebagainya macamnya gitu. Dan yang terakhir dan yang paling sangat disayangkan adalah coilnya. Kenapa gue sebut dengan coilnya yang paling disayangkan? Jadi Geek Vape Frenzy Kit ini tuh udah mengalami, banyak reviewer lain tuh yang ngalamin bahwa umur coil yang cukup pendek. Jadi dia itu karena tadi kan gue udah sempat nunjukin, coil itu kecil banget dan hampir tulisannya dengan berapa ohmnya itu nggak akan kebaca sama lu, kecuali mungkin lu pakai mikroskop atau lu deketin, lu pakai zoom kamera mungkin kelihatan. Nah, karena dia super duper kecil, kawatnya juga super duper kecil, walaupun kualitas kawatnya bagus, tapi kalau ukurannya sangat kecil itu kan lebih rentan ya. Dan dia punya wicking, cottonnya itu juga beberapa orang bilang kurang bagus, jadi lebih cepat dry ya. Jadi kalau misalkan dia udah agak kosong, itu tuh cepet dry, cepet putus gitu loh kawatnya jadi cepet putus. Kan sangat sayang gitu loh untuk mod yang seperti ini, pot yang seperti ini yang bagus kayak gini, tapi punya cons yang paling besar di coil. Sayang untuk masa penggunaan coilnya itu akan jadi pendek sebenarnya. Kalau orang-orang bilang mungkin paling lama dengan perawatan baik, mungkin coil ini bisa bertahan 2 mingguan lah, 2 minggu. Nah, gue ada cons lagi sih. Ini sih menurut gue juga salah satu cons yang ada di si Geek Vape Frenzy Kit ya, selain masalah coil, adalah dia punya charger. Sebenarnya mungkin orang biasa aja sih, walaupun maksudnya kita pakai micro USB itu udah biasa. Cuman gue sangat mengharapkan dan sangat berharap untuk Frenzy Kit ini tuh pakai USB Type-C, karena pengecasannya bisa lebih cepat. Ya kan, secara logika handphone dengan USB Type-C dan handphone dengan micro USB biasa akan lebih cepat dengan USB Type-C, seperti itu. Tapi sangat sayang banget sih, soalnya dia itu cuman micro USB. Ya udah, itu aja sih menurut gua. Cons-nya nggak ada yang terlalu lebay, dan menurut gua itu udah pro dan cons dari gua ya. Jadi ini review gua buat berdasarkan pengalaman gua pakai. Next gua akan membahas tentang hal-hal lain di video gua yang berikutnya. So, tetap nonton channel gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, plus share video gue ini. Karena like, comment, subscribe, dan share itu gratis. Plus, ada pengumuman besar buat lo semua, 1000 follower dan 1000 subscriber di Instagram dan YouTube gue. Gue akan giveaway Frenzy Kit by Geek Vape. So, buruan share ke teman-teman kalian. Semoga kalian beruntung. One eternity later. 味わっていい？どう？ Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tulis request kalian di section komentar. Thank you guys, see you!